Terlihat di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiah. Maka mu dengan tu ini sama saja nih. Ini kedua-duanya dibaca panjang. Mu dibaca panjang, tu dibaca panjang. Dan kedua-duanya di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Quran, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu, saudara semuanya masih terbata-bata di dalam membaca Al-Quran, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian juga belum memahami ilmu tajwid? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan. Semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, Bapak dan Ibu saudara semuanya akan langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian semoga langsung bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran. Selanjutnya bagi Bapak dan Ibu saudara semuanya yang masih terbata-bata, belum lancar dalam membaca Al-Quran, maka dengan kita mempelajari ilmu tajwid, maka insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qur'annya. Namun sebelum itu kami doakan terlebih dahulu semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, dipermudah segala urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita kali ini akan belajar mengaji Al-Quran dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, yakni masih melanjutkan kembali pada surah Al-Baqarah ayat 243. Karena pada surah Al-Baqarah ayat 243 ini kita bagi menjadi beberapa bagian supaya durasi videonya itu tidak terlalu lama. Karena di sini kami berusaha menjelaskannya itu dengan detail, kemudian juga dengan pelan-pelan. Jadi harapan kami semoga dengan penjelasan tajwidnya yang pelan-pelan, Bapak dan Ibu, saudara semuanya setelah menonton video-video kami langsung dapat memahami ilmu tajwid Al-Quran dengan mudah. Kemudian insya Allah langsung dapat bisa praktek dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang kedua daripada surah Al-Baqarah ayat 243 ini. Pada bagian yang kedua ini kita akan belajar dari sini ya, dari sini sampai sini. Jadi dari sini sampai sini. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Sekarang mari kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Namun seperti biasa ada beberapa hal yang kami sampaikan di awal supaya nanti lebih memudahkan Bapak dan Ibu, saudara semuanya dalam memahami penjelasan tajwid yang kami sampaikan. Yang pertama, kalau nanti kami katakan huruf sebelumnya, maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Kemudian kalau nanti kami katakan huruf
setelahnya. Maka yang kami maksud adalah huruf yang berposisi sebelah kiri daripada suatu huruf. Yang pertama di sini faqo, ko dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Rumus mad tabi'i kotak nomor 3. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih, huruf alif, tapi dia disambung dengan huruf qaf. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, maka kita perhatikan huruf sebelumnya. Nah, tadi di awal sudah kami jelaskan, kalau kami mengatakan huruf sebelumnya berarti yang berposisi sebelah kanan daripada suatu huruf. Ini huruf alif. Huruf sebelumnya mana? Berarti yang di sebelah kanan daripada huruf alif ini mana? Berarti huruf qaf ini. Kalau kita membaca Al-Qur'an apabila berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Yang kita perhatikan itu adalah tanda bacanya, untuk menentukan apakah bacaan ini dibaca panjang atau tidak, begitu. Kalau membaca Al-Qur'an berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Jika huruf yang berposisi tepat sebelum huruf alif, apabila dia memiliki tanda baca fathah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf alif yang disambung dengan huruf qaf. Ini huruf alif. Sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Baris satu ke atas ini namanya tanda baca fathah atau harokat fathah. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Sehingganya ko dibaca panjang. Jadi secara singkatnya rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3 itu, huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya itu dibaca panjang. Huruf alif pasangannya adalah tanda baca fathah, sehingga huruf sebelumnya dibaca panjang. Sehingganya ko dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. 2 harokat itu kira-kira sepanjang 2 ketukan. 1, 2. Faqo. Begitu. Ketukan itu hanya sarana saja untuk mempermudah kita dalam belajar, dan ketukannya pun tergantung tempo bacaan kita. Untuk mengenai saran-saran yang kami sarankan ya mengenai ketukan atau panjangnya harokat dalam menentukan panjangnya mad dan panjangnya gunnah, untuk lebih lengkapnya silakan saudara baca pada deskripsi video. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Faqala lahumullahu mutu. Di sini ada lafaz Allah. Setiap kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelum lafaz Allah yang memiliki tanda baca. Ini lafaz Allah. Mana huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca? Kita cari, berarti yang di sebelah kanan dia. Mana dia? Berarti ini. Ini lafaz Allah. Pokoknya setiap membaca Al-Qur'an berjumpa dengan lafaz Allah, kita perhatikan huruf sebelumnya yang memiliki tanda baca. Kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, ini namanya tanda baca dhammah nih, atau harokat dhammah. Ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal, dibaca tabkhim. Sehingga ini dibaca lahumullah, humullah, begitu. Jangan dibaca humullah, jangan, tapi ditebalkan Allahnya, humullah, begitu. Jadi kalau ada lafaz Allah, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka lafaz Allah dibaca tebal. Yang dapat menebalkan lafaz Allah itu ada 2 bentuk tanda baca, ada 2 bentuk harokat. Yang pertama yang dapat menebalkan lafaz Allah yakni tanda baca dhammah, ya. Yang kedua yakni tanda baca fathah. Bentuknya itu seperti ini, tanda baca fathah. Jadi kalau ada lafaz Allah nih, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada lafaz Allah sebelumnya sini misalkan nih, ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah seperti ini. Nah, tanda baca dhammah nih. Atau misalkan ada lafaz Allah sebelumnya itu ada huruf yang memiliki tanda baca fathah, maka lafaz Allahnya itu dibaca tebal, dibaca tabkhim. Nah, seperti itu. Sehingga dibaca humullah, jangan dibaca humullah, humutu, jangan. Ditebalkan humullah, begitu.
Kemudian di sini ada huruf alif lam. Ini huruf alif, ini huruf lam. Membaca Al-Qur'an kita berjumpa dengan huruf alif lam, kita perhatikan setelah huruf lam itu huruf apa? Atau huruf alif lamnya itu berjumpa dengan huruf apa? Ini huruf alif, huruf lam, maka dinamakan alif lam. Kita perhatikan setelahnya. Di sini huruf alif lam, setelahnya masih huruf lam lagi nih. Berarti huruf alif lam setelahnya adalah huruf lam, atau huruf alif lam yang berjumpa nih dengan huruf lam. Kita perhatikan huruf lam ini huruf apa? Huruf lam yang ada tanda bacanya nih, kita perhatikan apa dia begitu. Kita lihat di samping. Huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiah, maka alif lam yang setelahnya huruf lam nih berarti hukumnya adalah alif lam syamsiah, atau alif lam yang berjumpa nih dengan huruf lam maka hukumnya adalah alif lam syamsiah. Nah, itu huruf alif lam syamsiah ada 14. Maka cara membaca huruf lam yang ini nih, ini huruf alif. Nah, huruf lam yang ini itu dibaca idgham. Makanya di sini kan huruf lamnya itu dia tidak ada tanda bacanya di sini. Jadi langsung masuk atau melebur ke huruf yang setelahnya ini. Setelahnya. Ini kan huruf lam. Dia melebur ke huruf yang setelahnya. Yakni ini. Nah, jadi dari mu langsung masuk ke huruf lam yang ada tanda bacanya ini. Cara bacanya tuh seperti itu. Makanya alif lam syamsiah itu biasa disebut juga dengan idgham syamsiah. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini alif lam syamsiah, ini idgham syamsiah, itu maksudnya sama saja. Nah, jadi cara yang mudahnya lagi ya, kalau masih kebingungan, kalau ada huruf alif lam, kalau kita membaca Al-Qur'an ini berjumpa dengan huruf alif lam. Kemudian huruf lamnya ini dia tidak ada tanda bacanya. Nah, maka itu huruf syamsiah tuh. Maka itu alif lam syamsiah dia hukumnya begitu. Nah, itu kalau mau cara mudahnya lagi seperti itu. Ini ada huruf alif lam. Huruf lamnya nggak ada tanda bacanya nih. Nah, berarti ini adalah alif lam syamsiah. Huruf alif lam. Nah, ini huruf lamnya dia kalau syamsiah itu dia nggak ada tanda bacanya huruf lamnya tuh. Nah, begitu. Kemudian di sini lafaz Allah dibaca panjang. Sekarang perhatikan tanda mad atau tanda panjang yang di kotak nomor 4. Kalau kita membaca Al-Qur'an berjumpa dengan suatu huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri atau alif kecil, maka huruf yang di atasnya memiliki tanda baca fathah berdiri maka dia dibaca panjang. Ini huruf lam. Di atasnya nih ada tanda baca fathah berdiri. Tanda baca fathah itu kan bentuknya mereng seperti ini. Tapi kalau tanda baca fathah itu bentuknya berdiri seperti ini, berbentuk alif kecil seperti ini menandakan setiap huruf yang di atasnya nih ada tanda seperti ininya nih. Huruf yang di atasnya ada tanda seperti ini, nah itu dibaca panjang. Nah, ini mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Jadi mad tabi'i itu bisa ditulis dalam bentuk rumus yang kami sampaikan di awal tadi itu. Bisa juga ditulis dalam bentuk tanda baca fathah berdiri seperti ini. Nah, panjangnya 2 harokat. Nah, hanya saja di sini ada tambahan pengetahuan. Kalau nanti saudara membuka Al-Qur'an di HP, Al-Qur'an Mushaf Madinah, atau misalnya semoga saudara bisa pergi umroh dan haji ke tanah suci, membuka Al-Qur'an di sana. Kemudian ketika membaca Al-Qur'an, pas berjumpa dengan lafaz Allah, tidak ada tanda fathah berdiri seperti ini, tidak ada. Tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Karena biasanya dalam penulisan Al-Qur'an Mushaf Madinah ya, biasanya itu lafaz Allahnya itu tidak ada tanda seperti ini. Tanda alif kecil seperti ini dia tidak ada. Tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Beda kalau di Al-Qur'an Mushaf Indonesia atau Al-Qur'an cetakan Indonesia, dia di atas lafaz Allahnya ada tanda seperti ini, mengisyaratkan dibaca panjang lafaz Allahnya. Tapi kalau di Al-Qur'an Mushaf Madinah dia biasanya tidak ada. Tapi lafaz Allah harus tetap dibaca panjang. Itu sangat perlu untuk kita ketahui supaya tidak salah nantinya begitu. Faqala lahumullahu mutu. Mu dengan
Tu ini sama saja nih. Ini kedua-duanya dibaca panjang, mu dibaca panjang, tu dibaca panjang, dan kedua-duanya di rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2. Kalau kita membaca Al-Qur'an, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini. Huruf sukun itu biasa disebut juga dengan huruf mati. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini huruf hijaiyah sukun, oh ini huruf hijaiyah mati, nah itu maksudnya sama saja itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun tuh seperti ini, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf waw sukun, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Maka huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini. Tanda sukun atau tanda huruf mati itu seperti ini. Ada huruf waw, ada tanda sukunnya. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw tanda sukun itu seperti ini, maka dinamakan waw sukun. Kemudian sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Ada waw sukun, sebelumnya sini ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah, maka huruf tersebut dibaca panjang. Ya. Sama juga dengan ini. Ini huruf waw nih dia sukun, sebelumnya nih ada huruf yang memiliki tanda baca dhammah. Nah, sehingga huruf yang memiliki tanda baca dhammah yang berposisi tepat sebelum waw sukun dibaca panjang. Sehingganya tu juga dibaca panjang. Jadi secara singkatnya, rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 2 itu huruf waw sukun, setiap huruf waw sukun pasangannya adalah tanda baca dhammah, sehingga menyebabkan huruf yang berposisi tepat sebelum huruf waw sukun itu dibaca panjang seperti itu. Sehingganya ini mu dibaca panjang, tu juga dibaca panjang, mu tu begitu. Kedua-duanya ini mad tabi'i dan kedua-duanya panjangnya 2 harokat. Mu kita panjangkan 2 harokat, tu juga kita panjangkan 2 harokat. Mutu seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf lebih utama. Jadi maksudnya itu berwaqaf atau berhenti itu lebih utama. Jadi kalau kita menemukan tanda waqaf berbentuk qaf dengan lam seperti ini, maka lebih utamanya kita berhenti dulu. Berhenti kita mutu gitu. Ambil napas baru kita lanjutkan lagi bacanya. Faqala lahumullahu mutu. Berhenti dulu, berwakaf dulu, itu lebih utama. Ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Tsumma ahyahum, seperti itu. Akan tetapi kalau misalkan tidak berhenti di tanda waqaf qaf dengan lam ini, kita wasolkan, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja. Akan tetapi di sini maknanya berhenti atau berwaqaf itu lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda waqaf qaf dengan lam seperti ini, maka kita alangkah baiknya mengikuti yang lebih utama, yakni berhenti atau berwaqaf terlebih dahulu, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim bertasydid. Ini huruf mim. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik nih, tanda tasydid namanya. Kita lihat di samping. Huruf nun bertasydid, huruf mim bertasydid itu hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Perhatikan catatan kecil di bawahnya itu. Itu sengaja kami buat catatan kecil seperti itu supaya saudara yang masih pemula tidak keliru dalam menentukan hukum tajwid, karena nanti tidak semua mim bertasydid, tidak semua nun bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, tidak semua. Kalau misalnya kemasukan nun sukun atau kemasukan tanda baca tanwin. Jadi supaya tidak keliru kami buatlah catatan kecil seperti itu yang di bawahnya itu. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf nun bertasydid atau mim bertasydid, cuman di sini yang kita temui mim bertasydid. Membaca Al-Quran kita berjumpa dengan huruf mim bertasydid, kita perhatikan huruf sebelumnya. Kalau ada huruf mim bertasydid, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca kasroh, fathah atau dhammah, maka berarti mim bertasydidnya itu hukumnya gunnah musyaddadah. Ini huruf mim bertasydid, ini huruf mim. Tanda tasydid itu seperti ini, seperti angka 3 terbalik. Kemudian sebelumnya nih ada tanda baca dhammah nih. Ini tanda baca dhammah nih. Berarti
huruf mim bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, begitu juga pada huruf nun bertasydid. Nah, kita juga perhatikan huruf sebelumnya begitu. Tapi nanti kalau ada orang bertanya, ini hukumnya apa? Nun bertasydid, mim bertasydid hukumnya apa? Jawab saja gunnah musyaddadah begitu. Tidak perlu catatan kecil di bawahnya, itu tidak perlu untuk dijelaskan, tidak perlu. Itu hanya tambahan sarana saja untuk mempermudah saudara dalam belajar. Karena dia gunnah, maka cara membacanya ya digunnahkan. Digunnahkan itu ya didengungkan. Jadi nanti kalau ada yang mengatakan ini digunnahkan, ini didengungkan, itu maksudnya sama saja. Nah, jadi karena dia digunnahkan atau didengungkan, jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Thumma ahyahum. Thum, di bagian thumnya itu, di bagian thum itu ditahan, dipanjangkan sejenak. Thum, begitu. Thumma ahyahum. Nah, seperti itu. Kemudian ya dibaca panjang. Sekarang perhatikan lagi rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Nah, kalau kita membaca Al-Quran, apabila berjumpa dengan huruf alif, ini huruf alif nih yang disambung dengan huruf ya. Kalau kita membaca Al-Quran berjumpa dengan huruf alif, kita perhatikan huruf sebelumnya. Ada huruf alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki tanda baca fathah yang berposisi tepat sebelum huruf alif, maka dia dibaca panjang. Nah, sehingganya ya dibaca panjang. Karena di sini ada alif, sebelumnya ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Nah, huruf tersebut dibaca panjang. Ya dibaca panjang mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Nah, seperti rumus mad tabi'i yang di kotak nomor 3. Tsumma ahyahum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam. Nah, tadi di atas di sini sudah kami jelaskan dengan detail. Nah, jadi langsung saja kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum.